Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukrulillah, nahmaduka wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ya, baik. Mas Aziz ya, atau Pak Aziz ya. Kelompoknya sini nih, Pak Aziz. Inji, Pak. Oh, Inji. kelompok Pak Aziz. Kelompok saya, ya, kelompok 2. Oh ya, baik. Ini mau ditunggu dulu atau mau langsung? Ada beberapa teman Mm-mm. yang belum masuk sih, Pak. Oh ya, Mungkin 5 menit lagi deh, insya Allah. oh gitu ya, kita tunggu ya. Nanti nggak harus sampai ini ya, menjelang maghrib kita insya Allah cukup ya. Ada berapa slide Inji, Pak. Pak Aziz? Untuk slide-nya, saya, Pak, ya. Hmm. Kita cek dulu. Iya, iya. Eh, belum di-share ke grup ya? Belum, belum ya, belum. Nah, sambil di-share dulu nggak apa-apa. Oh, Hmm. sorry. Inji, Pak. Lembaga keuangan. Ah, Bentar, Pak, ya. Iya, iya. Bang, tadi yang bayar siapa, Bang? Enggak, Pak. Habis ini, Bang. Sampun, Pak, di grup. Ampun. Oh ya. Sampun. Saudara Fahri sudah ada ya? Saudara Fahri, saudari Iin Inaratul Jalala,
Ustadz Fahri mungkin bisa di screen PPT-nya, Ustadz. Uh, Baik, sambil menunggu layar screen, mungkin Pak saya buka dulu ya Pak ya. Oke, mangga silahkan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan ala qulubil mu'minin wa ja'ala dhiyaq ala qulubil munafiqin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la haula wa la quwwata illa billah fil aliyil azim. Yang sama-sama kami hormati dosen pengampu daripada mata kuliah keuangan syariah yaitu Bapak Dr. Zainur Rashid SHIMA. Juga yang kami hormati Dekan Syariah beserta jajaran, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan yang insya Allah kita semua bakal menempuh jalan yang sama yaitu wisuda insya Allah. Kapan Mas? Juga pada waktunya Pak. Oh, iya tak pikir bulan Juli besok ada soalnya. Pada waktu Insya Allah ya tahun depan. Insya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sore yang alhamdulillah mendung Pak di Depok ini hujan. Oke. Insya Allah membawa rahmat bagi kita semua. Iya. Insya Allah kita tidak ada kata libur ya teman-teman, walaupun kita sekarang di hari buruh tani merah, tanggal merah gitu ya maksudnya. Kita masih bisa. Ini suatu nikmat untuk kita semua. Langsung saja kami dari kelompok mana belum ada screen nih Pak Fahri. Saya screen dulu deh. Bagikan. Saya bayar. Iya. Ya, sudah kelihatan, Mangga. Pak Fahri mungkin bisa. Saya kok nggak bisa ya? Nah. Tapi juga nanti kelamaan. Dan juga nanti Masih belum nampak Mas Fahri. mana bisa mau sekolah. Tapi ini 2000. Ya, sudah belum ya? Baik, sudah terlihat ya? Ya.
di layar teman-teman. Mungkin aja ada yang magang tapi ini saya ini kabilok seperti ini. Kalau kita ini loh ini kan harusnya enak deh ya. Seperti kurang deh. Ini sebenarnya gitu. Seperti itu seperti itu kurang. Apa mas? Panas ya udah lama. Ya kan. Ada di dalam filmnya. Ada di dalam sama sama dia di dalam filmnya. Cuman Indonesia itu orang kita kita belum ini tahu belum ini. Kamu tuh. Kalau dikasih sama berat, kalian bilang mungkin aja kalau ditaruh itu bakalan tidak terserah atau ini lihat kalau aku sudah capek bentuknya kayak gini untuk itu masih bisa ikut mungkin Oke, tadi belum ini ya di mute ya. Oke, kami dari kelompok 2 tentunya kita beranggotakan 9 orang. Ahmad, ada Inratul Inaya, Ahmad Musli, Hairul Fahri. Suara saya kedengeran ya? Iya, ya Mas. Gifatul Fikri, Fahri Ananda, juga Ahmadullah, Gilani, juga saya Abdul Aziz. Di sini kami menjelaskan tentang produk bank dan produksi dan prosedur keuangan syariah. Ya. Yang mana nanti di dalamnya ada poin-poin tersendiri, yaitu ada peran bank, juga ada profit sharing dan sebagainya. Langsung saja untuk singkat waktu, karena waktu sudah larut, kita dengarkan presentator pertama kita, yaitu mungkin siapa? Mas Fahri. Tugas, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, yang pertama adalah ya tadi udah dijelaskan juga ya sama Mas Ajis tentang ya sudah dimukadimah lah sama Mas Ajis terkait yang kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama ini ada produksi dan prosedur keuangan syariah. Nah, produk dan prosedur keuangan syariah adalah suatu sistem keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah Islam dan berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Nah, produk-produk keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dan semakin banyak, dan banyak juga bank-bank yang menawarkan produk syariah, terlebih lagi setelah disahkannya eh, Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 oleh DPR. Nah, jadi eh, khususnya di Indonesia tersendiri ada dua bentuk keuangan, yaitu pertama basisnya keuangan konvensional dan ada juga keuangan syariah yang telah disahkan oleh DPR tahun 2008. Nah, kemudian apa aja sih contoh-contoh produk keuangan syariah yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada namanya tabungan syariah. Produk ini mempunyai fungsi yang sama dengan buku tabungan di bank konvensional, yaitu menyimpan dana, hanya saja terdapat akad syariah antara nasabah dan bank. Bisa berupa perjanjian wadiah yang artinya tabungan hanya dititipkan saja sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Nah, yang pertama ini tabungan syariah, yaitu tabungan yang
bahasa simpelnya itu kita hanya akadnya ya sudah kita menaruh uang itu di bank dan uang itu tidak apa-apakan oleh bank. Nah, itu tabungan syariah. Nah, kemudian eh, yang kedua ada deposito syariah, yaitu menggunakan akad mudorobah, yang artinya nasabah mana jadi mitra dengan bank dalam mengelola dana. Nah, eh, ada juga deposito syariah ini. Nah, deposito syariah ini adalah eh, yang menggunakan akad mudharabah, artinya nasabah ini menerima jika uangnya itu dikelola oleh bank. Nah, eh, mungkin nanti ada penjelasannya ya terkait mudharabah ini. Kemudian yang ketiga, pinjaman syariah berfungsi sebagai sarana untuk membiayai usaha atau kebutuhan nasabah dengan syarat-syarat sesuai pada prinsip syariah. Kemudian ada gadai syariah, yaitu memungkinkan nasabah untuk menggunakan aset sebagai jaminan dalam mengajukan pinjaman dengan syarat biaya pemeliharaan barang menjadi tanggungan nasabah. Nah, kemudian yang terakhir ada giro syariah, memberikan fasilitas penyimpanan dana dan penarikannya dilakukan melalui cek atau nasabah giro atau perusahaan yang membutuhkan kemudahan dalam bertransaksi dalam jumlah besar. Nah, kemudian yang ketiga, peran strategis bank dalam institusi finansial. Peran strategis bank dan institusi finansial dalam masyarakat Indonesia sangat penting dan beragam. Bank dan institusi finansial lainnya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat ke arah yang lebih produktif dan efisien. Mereka juga berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang membantu memperlancar arus barang dan jasa masyarakat. Nah, eh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bank dan institusi finansial ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat atau dalam bermasyarakat karena lembaga ini adalah lembaga yang membantu kita untuk bisa mendapatkan eh, kemudahan dalam menabung atau kemudian kemudahan dalam eh, apa namanya mencari modal atau eh, kemudahan dalam ketika kita membutuhkan dana dan bisa melakukan yang tadi seperti gadai atau lain sebagainya. Ya, mungkin Mas Aziz bisa mungkin sekian dari saya bisa dilanjut ke teman-teman. Monggo Mas Aziz. Baik, terima kasih Mas Fahri atas paparannya. Insya Allah sangat jelas dan singkat ya. Mungkin langsung saja kepada presentator selanjutnya. Untuk membersihkan waktu dan layar kami persilakan. Mas Gifar, ada Mas Gifar? Gifar Fikri. Halo, Mas Gifar Fikri. Apa sudah bergabung sama kita? Tidak ada ya? Mbak Iin? Sudah ada? Mbak Iin? Tidak ada juga. Ada kemungkinan Tatar. Untuk selanjutnya mungkin Ya udah mungkin bisa saya lanjutkan lagi ya. Mas Yoi, silakan. Ya. Tadi mungkin sudah dibahas ya ada tadi produksi dan prosedur keuangan syariah, kemudian apa namanya yang kedua kemudian contoh-contoh produk keuangan syariah yang ada di Indonesia dan kemudian peran strategis bank dan institusi finansial. Nah, kemudian berlanjut ke peran bank dan institusi finansial dalam masyarakat dari berbagai aspek. Nah, tadi yang sudah sedikit saya jelaskan ya terkait
peran bank itu ada apa aja sih di masyarakat. Nah, yang pertama ini ada perhimpunan dan penyaluran dana. Nah, bank dan institusi finansial lainnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke arah yang lebih produktif dan efisien, seperti investasi, bisnis, dan konsumsi. Nah, eh, untuk di Bank Syariah sendiri, untuk penghimpunan penyaluran dana ini, eh, bisa melalui namanya kalau nasabah itu ada mudorobah atau bagi hasil. Kalau tadi apa wadiah itu hanya disimpan saja uangnya di bank dan tidak diapa-apakan oleh bank. Kalau jadi yang dihimpun dan disalurkan dananya adalah nasabah-nasabah yang memakai akad mudorobah atau akad bagi hasil sehingga uangnya bisa berkembang dan sesuai dengan akad yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank. Kemudian yang kedua ada pemberian jasa-jasa keuangan. Bank dan institusi finansial memberikan jasa-jasa keuangan seperti tabungan, kartu kredit, dan pinjaman yang membantu masyarakat dalam mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian yang ketiga ada pengembangan ekonomi. Bank dan institusi finansial lainnya berperan dalam pengembangan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Dan yang terakhir, peran bank dan institusi finansial dalam masyarakat adalah pengawasan dan regulasi. Bank dan institusi finansial lainnya juga berperan dalam pengawasan dan regulasi keuangan yang membantu mencegah krisis keuangan dan meningkatkan keamanan sistem keuangan. Kemudian lanjut ke eh, profit sharing sebagai karakteristik dasar bank syariah. Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar 1940. Nah, ini sejarahnya lah mungkin, yaitu adanya upaya mengelola jamaah haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Midgamar pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Sejak zaman dahulu, sebenarnya masyarakat Indonesia telah mempraktikkan akad kerja sama bagi hasil, juga yang bisa disebut dengan akad mudorobah. Maka pelaksanaan teknis mudorobah dalam perbankan syariah sebenarnya bukan sesuatu yang asing dan rumit. Dan tentu akad mudorobah akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi syarat diantaranya harus didasari oleh kejujuran, transparan, dan jauh dari kecurangan dan manajerial yang rapih. Nah, prinsip bagi hasil profit sharing merupakan karakteristik umum dalam landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudorobah sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka dibagi dua. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem ini menjamin adanya keadilan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan atau dizolimi. Berbeda dengan praktek mudorobah yang dilakukan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan konvensional, hubungan antara nasabah dengan bank adalah hubungan kreditor dan debitur. Keberhasilan dan kegagalan sama sekali bukan merupakan agenda bersama yang tidak akan berpengaruh terhadap pihak bank. Nasabah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegagalan dan pengelolaan modal. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya eh, dalam praktek mudorobah yang dilakukan perbankan syariah, bank itu tidak bertanggung jawab atas apa namanya atas keberhasilan atau kegagalan si eh, orang yang diberi investasi kayak gitu. Dan kita sebagai nasabah juga eh, menjadi orang yang bertanggung jawab atas kegagalan atau pengelolaan modal yang diberikan kepada si investor. Maka dari itu, jika yang dikelola itu menguntungkan, maka untuk pihak nasabah pun diuntungkan. Namun jika yang mengelola modal yang diberikan oleh bank itu tidak menguntungkan, maka nasabah juga merasakan eh, tidak eh, merasakan tidak merasakan keuntungan dari modal yang dikelola itu.
Dan semua itu dijelaskan dan dicatat dalam akad di awal. Nah, itulah yang apa memberikan perbedaan di konvensional ataupun di eh, syariah seperti itu. Dan aplikasinya pada perbankan syariah akad mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada pertama tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Jadi perbankan syariah melakukan akad mudharabah itu hanya pada tabungan berjangka panjang, kemudian tabungan haji, dan tabungan kurban, dan sebagainya. Karena tabungan-tabungan ini yang uangnya itu cukup lama berdiam atau tidak bergerak di bank. Nah, maka dari itu bank bisa melakukan akad mudharabah pada tabungan-tabungan yang dijelaskan tadi. Kemudian deposito spesial atau special investment di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk satu, pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa, dua, investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sohibul mal. Sohibul mal di sini adalah pihak bank, seperti itu. Eh, dan Sudah, kemudian Mas Fahri? eh monggo Mas Ajis mau melanjutkan. Ya, untuk presentasi selanjutnya mungkin sudah ada belum nih, Mbak Iin? Belum ada ya? Kita berdua doang ya? Ya sudah, saya lanjutkan. Kasihan juga Mas Fahri kalau semuanya nih. Selanjutnya itu ada pun manfaat lain yang lebih spesifik penerapan akad mudharabah pada bank syariah menurut Antonos sebagai berikut. Situ poin pertama ada bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Nah, yang kedua, selanjutnya bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah perdana secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Selanjutnya, bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang atau halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah atau al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan dalam kurung nasabah di sini satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Dalam hal ini tentu bank syariah tidak merugikan nasabah dalam bagi hasil. Bahkan bank syariah bisa saja suatu waktu rugi jika memang terjadi adanya penurunan atau segala macamnya itu. Lanjut Mas Fahri, selanjutnya itu ada peran strategis ya. Peran strategis bank. Enggak, di sini ada, oh ya udah. Skema mudharabah bisa teman-teman lihat di layar. Di situ ada skemanya seperti apa. Perjanjian bagi hasil. Di situ ada nasabah, juga bank, sohibul mal yang kita kenal. Di situ ada proyeksi usaha, juga pembagian keuntungan. Nah, di bawah bank ini ada modal. Ini adalah skema daripada mudharabah, teman-teman. Itu. Nah, ini Ya, izin menjelaskan tahu. lah skema mudharabah ini ya. Hmm. Eh, ya, jadi skema mudharabah ini adalah skema di mana antara mudharib nasabah dengan sohibul mal, bagaimana dia dapat untung, kemudian bagaimana startnya tuh dari mana sih kayak gitu. Jadi yang pertama nasabah ini datang ke bank kayak gitu, datang ke bank, kemudian eh, bertemulah dengan sohibul mal atau si bank sendiri. Nah,
Kemudian dia pasti mengambil tabungan mudorobah atau tadi yang bisa jelaskan dia ada tabungan khusus atau special investasi. Nah, kemudian setelah dia mengambil akad mudorobah atau bagi hasil, maka pihak bank berarti melihat si nasabah ini menyetujui bahwa uangnya boleh untuk dikelola oleh bank dan dikembangkan untuk investasi modal bagi orang-orang yang membutuhkan investasi seperti itu. Nah, kemudian keluar apa nih panah paling atas ini perjanjian bagi hasil. Nah, ketemulah akad perjanjian bagi hasil. Nah, setelah itu eh, pihak bank memberikan modal 100% kepada proyek atau usaha yang membutuhkan membutuhkan modal seperti itu. Nah, kemudian setelah proyek atau usaha ini jalan, nah setelah proyek atau usaha ini jalan, maka keluarlah pembagian keuntungan atau keluarlah dong keuntungan kayak gitu. Misalkan contoh Mas Aziz punya usaha ternak kambing misalkan. Nah, saya nih nasabah kayak gitu. Nah, terus saya Amin, ambil amin. tabungan mudorobah atau bagi hasil. Kemudian Mas Aziz datang ke bank, saya butuh modal untuk bisnis ternak kambing saya. Nah, akhirnya bank memberikan modal itu kepada Mas Aziz. Nah, setelah diberikan ternyata untung Mas Aziz untung misalkan jualan kambing pas kurban untung 100 juta misalkan kayak gitu. Nah, Amin. setelah setelah itu baru eh, dilakukan pembagian keuntungan, yaitu eh, modalnya dikembalikan lagi ke sohibul mal. Setelah itu lebih keuntungannya diambil ke bank untuk apa? Untuk kegiatan bank sendiri untuk apa kegiatan hari-hari bank dan lebihnya juga dibagikan ke nasabah si si pemberi modal itu yang mengambil akad mudorobah atau bagi hasil seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Aziz. Iya Mas Fahri, Masya Allah penjelasan Mas Fahri sangat jelas dan padat ya. Mungkin itu Bapak dari kita untuk presentasi pada sore kali ini. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita serahkan ke dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Zain Rashid. Oke, ya Selanjutnya screen. dapat Ya, makasih ya Pak Abdul Aziz Matursun. Syukron. Em, ya, bisa di off-kan dulu yang screen-nya. Oke, thank you. Matursun. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Izin saya menyisiri rambut putra saya sebentar habis mandi. Oke, let's see now. Good. Thank you. Oke. Em, ya, pertama untuk yang UTS, teman-teman sekalian ya. Suara saya terdengar jelas ya, Pak Anji dan teman-teman yang lain ya. Oke, Mbak Nisa ya. Sama iya Pak. oke, Mbak Nisa kayaknya lagi buka-buka itu ya. Oke. Iya Pak, gitu. Ya, em, nanti ini Mbak Nisa temanya ditaruh di grup semuanya biar lebih clear ya. Jadi kelompok 3 nanti dimilih tema yang mana begitu biar lebih urut. Kalau ingat saya kan ini kelompok ada 8. Jadi nanti UTS-nya untuk RPL ternyata dari keprodian tadi kita konfirmasi diundur 1 minggu. Jadi minggu depan masih ada 1 dan itu pas karena kita meeting kelima harus menyelesaikan 6. Em, jadi nanti kelompoknya itu ada 8, ini sudah 2 berarti 6 ya. Nah, itu berarti kelompok yang lanjut berarti kelompok 3 Rabu depan, setelah itu UTS ya. Nah, kelompok 3 nanti dipastikan temanya yang apa supaya tidak apa kita lebih siap lah ya gitu untuk mendiskusikan urut yang eh, sesuai dengan RPS kemarin. Jadi tema yang sudah diambil teman yang lain pilih yang lain kan ada sekitar 15 tema ya Mbak Nisa ya di RPS itu. Iya. Nanti karena ternyata kelompoknya 8, karena ternyata kelompoknya 8,
Nanti izinkan yang tema yang terakhir itu nanti coba saya kupas sendiri di tema yang Ustaz, RPS ya. Di tema yang ke berapa tuh? Eh, ya, ke-12 ya. Oke. Jadi tema yang ke-12 nanti tentang kelembagaan Ziswaf. Nanti kalau ada kesempatan nanti akan saya sampaikan langsung di penghujung kuliah ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan kiai bisa memilih dari tema yang terakhir sekarang adalah tema ini ya, produk dan prosedur keuangan. Saya pikir tadi tentang perbankan di Indonesia ya, tentang BUS, undang-undang dan seterusnya. Itu di tema ke-6 ya, berarti besok Rabu tema yang ke-6 sampai milih terserah sampai tema yang ke berapa tuh 14 ya. Itu boleh dipilih. Nah, kecuali yang nanti yang siswa tema 12 insya Allah nanti saya sampaikan di penghujung ya, di kuliah terakhir sebelum UAS ya. Oke. Nah, paling tidak nanti Bapak Ibu sekalian tidak usah terlalu beban dengan matkul ini. Yang jelas UTS itu ya kayak rutinitas saja gitu ya. Perbedaannya hanyalah kemudian di jadwal itu kemudian menggarap karena nanti tetap akan saya kasih tidak waktu hari itu juga, tapi Bapak Ibu masih bisa butuh berapa waktu Mbak Nisa kira-kira untuk menjawab teman-teman itu? Butuh satu hari Belum atau tahu, 2 hari? Jeff. Ya kira-kira 5 soal aja lah gitu. Izin menjawab ya, Prof. Ah, Karena kan ah, kadang ada kesibukan ngoten niku. Jadi ah, mungkin paling tidak bisa 2 hari, atau mungkin ah. 3 hari. Oke. Mungkin ya 2 hari enggak apa-apa. Oke, 2 hari cukup ya? Oke, Prof. Insya Iya, Allah. insya Allah oke siap. Ya, insya Allah 2-3 hari lah ya. Karena kelas RPL nanti kita kasih 3 hari, tidak apa-apa. Oke, itu kira-kira yang berkenaan dengan ini masalah tema nanti kisi-kisinya di next satu. Baik, ya tadi sudah dijelaskan. Mungkin sebelum saya tambahkan, ada yang mau mempertanyakan satu dua gitu. Nanti kita 10 menit lagi kita langsung aja gitu ya Mbak Nisa dan teman-teman ya, daripada dipending. Oke, Prof. Di sini Nah, tadi sudah adzan eh, 17.30. oh Nggih. malah ya, di sini baru azan ya. Baik, kita tambah sekitar 7 menit ya. 7 menit nanti ya kuliah sore gini ya. Serama mau. Monggo 7 menit lagi kalau ada tanya jawab lo ini nanti saya tambahkan sedikit saja gitu ya. Nah, oke. Jadi yang perlu tadi dari beberapa penyampaian tadi itu em, setidaknya dengan adanya fungsi bank itu memang secara fungsi maslahahnya mampu meningkatkan ya kepercayaan masyarakat itu ya dapat mencegah terjadinya run and panic ya. Jadi bank yang kemudian dia mampu secara syariah dia kemudian menenteramkan masyarakat karena akad-akadnya lebih terjamin dengan berbagai layanan-layanan yang ada itu salah satu berdasarkan pada pasal 37 ya dari tahun 98 sudah diberikan bahwa bank itu wajib menjamin simpanan masyarakat. Maka bentuklah satu lembaga-lembaga seperti LPS ya, kekinian lalu ada OJK dan lain sebagainya itu dalam rangka menjamin satu bentuk simpanan dari nasabah. Ya, lalu menjaga stabilitas sistem perbankan. Kalau Bapak Ibu tahu hari ini yang tentu juga kita sama-sama mengakses itu, setidaknya apa kalau saya downloadkan di sini ya, ini kelihatan enggak ya? Pinjol itu sangat menjebak pinjaman online dan 45% yang terjebak di dalamnya adalah para guru. Ya, mudah-mudahan tidak guru besar ya. Kejerat pinjol ini kan nemen ya. Nemennya itu ya ya mungkin karena memang kebutuhan. Setidaknya kita sudah tahu prosedurnya, tapi lagi-lagi tetap kemudian kita
larut di dalam, sehingga apa namanya, seperti LPS, seperti kemudian prosedur-prosedur yang terjaminkan di dalam konteks ini adalah perbankan, itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi kemaslahatan bersama ya, segi para nasabah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat misalnya saya screen share screen untuk yang next ya. Oke, di sini sudah koma. Ya, jadi ini misalnya yang keterkaitan dari tadi ya. Ini nanti kita diskusikan lebih mendalam Rabu depan. Jadi BPR di dalam konteks perkreditan sebagai salah satu prosedur tadi menyambung dari presentasi yang awal, lembaga keuangan yang menerima simpanan yang hanya bentuk deposit berjangka tabungan. Ini kita masih mengingat tahun 98 itu awal-awal saya kuliah S1, itu BPR menjadi keuangan yang sangat populer di tingkatan masyarakat khususnya di pedesaan. Lalu muncullah BPR yang berdasarkan syariah. Saya masih mengingat misalnya awal-awal kami dulu sama si Syahal lalu diminta untuk manakib bersama di dalam konteks untuk launching ya, peletakan batu pertama apa namanya Arta Huda dan juga Arta Emas ya. Arta Emas itu menjadi yang syariah, Arta Huda yang bank BPR konvensionalnya. Nah, dalam teknis BPR syariah itu maka keuangan di dalamnya tadi seperti singgungan dipresentasikan, berbagai akad-akad yang ada itu ditambahkan secara proporsional, bagaimana kemudian relasi-relasi keuangan syariah itu menjadi satu prinsip yang diterapkan di dalamnya. Tentu ada pengawasan ya. Nah, kalau kemudian kita melihat dan nanti tolong bisa dieksplor lebih dalam ya untuk Rabu depan, sejarah berdirinya BPR itu kan marak sekali ya. Sampai sekarang kan masih banyak ya seperti ayah-ayah kita yang kemudian di pegawai negeri khususnya itu, lalu mereka berrelasi dengan lembaga keuangan seperti misalnya BKK, ya kredit usaha rakyat kecil, yang KUR yang sekarang ini juga pasca COVID kemarin juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu usaha kecil mikro ya. Juga lembaga di desa yang kekinian juga kemudian disupport dengan berbagai inovasi yang dilakukan oleh BUMDes dan sebagainya. Terakhir misalnya kunjungan-kunjungan kita ke pedesaan di dalam konsepsi KKN ya, kuliah kerja nyata itu, kita kadang surprise dengan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti misalnya di Demak kemarin desa wisata ya yang kemudian mengembangkan berbagai wisata burung hantu yang ternyata dia melakukan satu bentuk akselerasi dengan alam burung-burung hantu itu yang sekaligus untuk menangani hama tikus dan seterusnya. Nah, pengembangan inovasi di bidang entrepreneur di pedesaan itu disambung dengan berbagai layanan keuangan seperti BPR ini menjadi satu hal yang sangat membantu di masyarakat kita. Dengan demikian, maka eh, berbagai perkembangan BPR seperti BPR yang syariah ya banyak ya di setiap kecamatan biasanya muncul ya BPR dana dana syariah itu menjadi sangat membantu sekali di dalam konteks kita di Indonesia. Sehingga dengan demikian, shortly speaking dan sebagai ringkasan, tujuan baik tadi itu, apakah prosedur keuangan secara kelembagaan syariah, munculnya berbagai lembaga-lembaga badan ya perkreditan rakyat di tingkatan kampung atau sampai perkotaan, di luar tentu perbankan syariah yang sudah established seperti BSI ya, kemudian sampai pun misalnya bank-bank sentral yang berbasis syariah dan lain sebagainya memiliki tujuan untuk peningkatan ekonomi. Nah, prosedur seringkali kemudian menjadi satu tantangan di masyarakat kita karena persoalan administrasi, keseimbangan keuangan, satu bentuk survei, approval dan lain sebagainya, bahkan termasuk adalah munculnya fee, asuransi dan lain sebagainya itu menjadi varian-varian yang dinamis di dalam
proses perbankan dan keuangan tersebut ya. Sehingga demikian tentu kita tetap melihat sisi positif dari membangun relasi ekonomi masyarakat berbasis syariah itu menjadi penting ketika kemudian kita membahas tentang persoalan perbankan dan lembaga keuangan. Itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bagaimana tadi kita sampaikan, ini sudah lebih dari 10 menit. Ya, sekali lagi, I'm so appreciate ya, syukron jazilan ala hudurikum bihadal fasal wa nabhas katsiran min hadithil mawdu' ya. Terima kasih sekali ya. Thank you. This is very nice class, and we hope that this is apologize for us because today is holiday ya. Hari ini juga sebenarnya holiday dan tadi sudah sampaikan. Terima kasih, tapi secara tidak langsung Bapak sekalian untuk makul ini nggak usah jadi penggalih ya untuk beban Bapak Ibu santai saja. Insya Allah nanti desainnya Bapak Ibu jawab saja. Insya Allah itu sudah 70% itu insya Allah sudah benar ya, dijawab aja itu sudah benar. Kalau kemudian lebih benar lagi berarti insya Allah nilainya lebih dari 70 dalam makul ini. Tapi insya Allah ya everything is be okay. Thank you for joining in this class. Terima kasih ya Pak Abdul Aziz dan teman-teman kelompok ya. Pak Fauzi matur suwun, kangen dengan kopiahnya itu ya Mbak Nisa ya. Ala Jawa Timuran. Terima kasih, ini ngapunten Ustadz Kiai, saya agak molor juga ini. Selamat berbuka puasa dan selamat berjamaah maghrib ya. Salam untuk santri dan keluarganya. Insya Allah kita ketemu di last meeting nanti sebelum UTS Rabu depan. Ternyata masih ada di last meeting ya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Matur suwun. Ndereke.